yang bisa menyelamatkan kita dari neraka adalah 3 perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara-saudara sekalian, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ucapkan segala puji dan puji yang kita rangkai dengan ucapan selawat kepada yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan sebuah judul yang sangat sederhana, tapi sangat menarik untuk dicermati dan lebih menarik lagi untuk diamalkan. 3 perkara yang dapat menyelamatkan seseorang dari api neraka. Jadi jangan kita salah kaprah dalam kita memahami Islam. Perkara pertama, supaya kita selamat, jauhi segala macam kesyirikan. Esakan Allah dengan tauhid yang murni. Agungkan Allah dengan akidah yang sesungguhnya. Bersihkan keimanan dari segala macam kesyirikan. Manakala melakukan kesyirikan kepada Allah, kita akan keluar dari Islam. Dan dosa yang kita lakukan dosa yang amat sangat besar. Sehingga dosa syirik yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dia tinggalkan dulu. Dia tinggalkan kesyirikan, dia tinggalkan segala macam atribut kesyirikan, dia bertaubat dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akui bahwa dosa yang dilakukan itu adalah syirik. Di dalam Al-Quranul Karim pada surat An-Nisa ayat 116 Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, barang siapa yang mensyarikatkan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sudah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Taubat dari kesyirikan, tinggalkan atribut kesyirikan, buat penyataan secara khusus di hadapan Allah bahwa selama ini saya telah melakukan kesyirikan kepadamu ya Allah. Itu dosa pertama yang menghambat seseorang masuk surga. Dosa yang kedua yang menghambat seseorang masuk surga, ibadah bercampur dengan sesuatu yang tidak ada perintah. Karena konsep dasar sesuai dengan ilmu usul fiqh bahwa ibadah itu ada contoh, ibadah itu ada perintah, ibadah itu ada suruhan. Tidak ada contoh, tidak ada ibadah, tidak ada contoh, tidak ada perintah, jangan dilakukan. Itu bukan ibadah. Karena manakala pun dilakukan yang tidak ada contoh, tidak ada perintah, tidak diamalkan oleh para sahabat, lalu Nabi melihatnya kemudian Nabi diam atau Nabi membiarkannya, itu sama dengan sesuatu ibadah yang keliru. Karena setiap yang keliru itu akan ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang amalan itu tidak ada contoh, tidak ada perintah, maka itu amalan tertolak. Jadi amalan yang diamalkan, ibadah yang kita amalkan, ibadah yang ada contoh, ibadah yang ada perintah, itu akan menjadi amal salih. Yang tidak ada contoh, tidak ada perintah, itu bukan amal salih, tapi amal salah. Yang ketiga, yang selamat orang dari neraka adalah tidak dengki. Kenapa? Dengki itu menghancurkan segala kebaikan. Hari ini kita beriman kepada Allah, iman itu hancur karena kedengkian. Hari ini kita ibadah kepada Allah, kita salat, kita puasa, kita haji, kita umrah, dan apapun yang kita lakukan, termasuk infak dan sedekah, semua itu akan hancur. Karena apa? Karena kedengkian. Nabi mengatakan al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun nara hataba. Orang dengki itu akan menghancurkan kebaikan seumpama api yang panas memakan kayu yang kering. Bayangkan, semua kebaikan itu akan hancur, akan lebur disebabkan karena kedengkian. Maka selamatkan diri, jangan melakukan kesyirikan sekecil apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selamatkan diri, jangan lakukan ibadah yang tidak ada contoh dan perintah.
Walaupun sedikit ibadah, tapi ada contoh, ada perintah, menjadi amal salih. Banyak pun ibadah yang kita amalkan tanpa contoh, tanpa perintah, ini bukan amal salih, tapi amal salah. Jangan dengki, jangan iri, jangan takabur, jangan congkak. Mudah-mudahan kita akan selamat. Jadi yang bisa menyelamatkan kita dari neraka adalah 3 perkara. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.